Nah, sementara itu pemirsa, dari Mahkamah Agung sendiri menjatuhkan vonis hukuman 18 tahun penjara terhadap bos Tripanca Group Sugiarto Wiharjo alias Alay terkait kasus korupsi APBD Lampung Timur senilai 108 miliar. Dan sebelumnya Alay sendiri telah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Alay lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Lampung, dan Pengadilan Tinggi Lampung sendiri menguatkan putusan dari PN, sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan dengan vonis 18 tahun, artinya Alay harus kembali mendekam dalam penjara. Namun upaya untuk mengeksekusi Alay agar masuk ke penjara bukan perkara mudah, sebab Alay kabur dan berikut jalan panjang kasus Alay. 15 Oktober 2008, PT Tripanca Group terkena badai krisis global yang mengakibatkan turunnya harga komoditas ekspor perkebunan seperti kopi yang menjadi bisnis utama Tripanca Group. 1 November 2008, Bank Tripanca Setidiana kesulitan likuiditas akibat banyaknya penarikan sehingga terjadi mismatch atau kesenjangan pendanaan. Padahal BI menilai per September 2008, Bank Tripanca masih sehat dengan total aset 800 miliar rupiah. 7 November 2008, Alay dikabarkan mengasingkan diri ke negeri kanguru Australia sebelumnya diberitakan berobat di Singapura. 14 November 2008, Kapolda Lampung Brigadir Jenderal Ferial Manaf memerintahkan jajarannya memburu Alay. 17 November 2008, sebanyak 4.000 ton kopi titipan supplier atau pemasok ke PT Tripanca dikeluarkan dari gudang ASK di Wailuni, Bandar Lampung. Pengeluaran kopi ditargetkan bertahap selama 4 hari. 27 November 2008, Bank Tripanca dalam pengawasan khusus. 3 Desember 2008, Polda Lampung menetapkan Sugiarto Wiharjo alias Alay, pemilik grup Tripanca, sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang atau DPO alias buron. 12 Desember 2008, Bank Indonesia melaporkan BPR Tripanca karena kasus dana macet di bank tersebut dinilai termasuk tindak pidana perbankan. 30 Desember 2008, Alay ditangkap saat turun dari pesawat Garuda Indonesia Airlines 0835 yang tiba dari Singapura di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 30 Desember 2008, Alay dan kawan-kawan yang diduga terlibat kasus tindak pidana perbankan diangkut ke Mabes Polri Selasa tanggal 30 Desember pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. 13 Januari 2009, Alay dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi terkait deposito dana APBD Lampung Timur dan Lampung Tengah di bank tersebut. 28 Februari 2009, Polda Lampung resmi menetapkan Bupati Lampung Timur Satono dan mantan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurnajaya sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD yang mengendap di BPR Tripanca Setiadana. 24 Maret 2009, BPR Tripanca resmi ditutup. 3 April 2009, Markas Besar Polri dan Kepolisian Daerah Lampung merampungkan pemeriksaan Alay dan 7 tersangka lain. Mereka dijebloskan ke rutan Waihui. Juli 2009, Alay divonis penjara 5 tahun 6 bulan untuk kasus kejahatan perbankan. 24 September 2012, Alay divonis hukuman penjara 5 tahun oleh PN Tanjung Karang terkait kasus korupsi APBD Lampung Timur 2008-2009 senilai 119 miliar rupiah. Kaitan dengan hukuman penjara untuk kasus perbankan, Alay seharusnya bebas pada tanggal 18 Mei 2013. 21 Februari 2013, Pengadilan Tinggi Lampung kuatkan PN Tanjung Karang terkait vonis 5 tahun penjara untuk Alay dalam kasus korupsi APBD Lampung Timur. 11 Maret 2013, Kejaksaan Negeri Tanjung Karang mengajukan kasasi ke MA, namun belakangan berkas yang diajukan kejaksaan itu sempat bermasalah. Mahkamah Agung tidak pernah mencatatkan kasasi kasus Alay karena berkasnya tidak sampai ke MA. 8 Mei 2013, menurut Kejari, berkas sudah dikirim pada tanggal 8 Mei 2013 atau 10 hari sebelum Alay bebas menggunakan jasa perusahaan pengiriman barang dan paket PT Intrasco. Hasil investigasi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menemukan kejanggalan.
Dalam kasus hilangnya berkas memori kasasi ini, seorang pegawai Intrasco ditetapkan sebagai tersangka. Juli 2014, Mahkamah Agung menambah hukuman Alay menjadi 18 tahun penjara, namun Alay buron. 6 Februari 2019, Alay Sugiharto tertangkap di sebuah hotel di Bali.